Nah, hari ini saya kedatangan tamu di seremoni opening kolokvio ini, seorang religius dari Katolik. Nah, mari kita perkenalkan diri dengan beliau. Dia adalah Pastor Aaron Barugu ya, Ya, Pastor ini. saya. Saya Pontiga, Pastor. Selamat datang di Terima kolokvio kasih. saya. Panggilan sehari-hari saya adalah Pastor Aaron. Itu. Baik, Pastor. Mungkin profesi pastor agak aneh ya, tidak terlalu sering didengar orang. Saya dari Katolik. Kadang juga saudara-saudara kita dari gereja lain dipanggil pastor gitu ya. Tapi kami pastor panggilannya ya. Itu karena tabisan kami. Dari mana Pastor memulainya dulu? Ginilah. Kita mengenal dulu, kalau dulu masih ada namanya seminari kecil. Seminari kecil itu SMP, berarti 3 tahun. Kebetulan saya masuknya bukan pada saat seminari kecil, tapi seminari menengah. Baik. Seminari menengah itu adalah SMA. Jadi saya mulai masuk waktu SMA. Lalu habis seminari menengah, baru kita melamar atau mendaftarkan diri ke salah satu ordo atau kongregasi. Kebetulan saya memilih kongregasi ordo atau ordo yang disebut dengan Salib Suci itu. Pusatnya di Bandung, di kota Bandung. Jadi setelah diterima, lalu 2 tahun pertama itu adalah proses novisiat. Lalu setelah selesai novis, baru mengikrarkan kaul pertama. Sambil jalan proses kuliah. Kan syarat menjadi imam itu kan harus lulus filsafat duluan, lalu teologi. Jadi harus lulus. Lalu ada namanya tahun orientasi pastoral. 1 tahun itu semacam tinggallah di salah satu gereja atau komunitas atau karya tertentu untuk belajar dulu. Jadi kalau 4 tahun sarjana filsafatnya berarti tambah 1 tahun lagi. Berarti udah 7 tahun itu. 7 tahun masih sampai ke... Itu baru tahun orientasi pastoral. Belum lagi disebut pastor. Belum, baru frater, belum apa-apa itu. Tapi sudah bicara tentang spiritualitas. Kalau tahap pertama ini lebih banyak berbicara tentang filsafat dulu. Jadi setelah selesai teologi, katakan Yang saja 2 tahun tadi. 2 tahun, mulailah terlibat pelayanan awal-awal 1 tahun. Belajar pelayanan atau mulai terlibat pelayanan? Belajar pelayanan dan terlibat akhirnya secara langsung. Termasuk apa yang disebut inilah tubuh Kristus, termasuk Ya, bagaimana dia udah bisa membagi tangan gitu. Ya, lalu kemudian mulai praktek, mendampingi ini, mendampingi itu. Lalu kalau sudah itu selesai, barulah dia ditabiskan diakon. Nah, ketika dia sudah ditabiskan diakon, barulah bisa melayani. Gitu ya. Jadi udah berapa? Udah 9 tahun ya itu ya. Nah, secara hukum gereja, setelah tabisan diakon, 6 bulan setelahnya sudah bisa tabisan imam. Jadi setelah dia tamat seminari menengah, ya itu sekitar 10-11 tahun. 11 tahun. Berarti kalau dia mulai tadi dari seminari masuk SMP, 15 tahun. 15 tahun baru bisa menjadi pastor. Itu kalau lancar. Baik, kan pastor sudah melewati 12 tahun ya atau 11 tahun ya, Ya, betul. sehingga bisa disebut menjadi seorang pastor. Imam, ditabiskan lah. Dan ditabiskan, dan misa pertama itu bagaimana bentuknya? Melayani, memimpin misa perdana? Misa perdana itu biasanya di parokinya, di mana dia berasal. Okay. Nah, setelah misa perdana itu, lalu kemudian kita diutus di tempat kita masing-masing. Disitulah saya mulai menjadi imam muda, istilahnya imam muda. Di umur? Saya tergolong muda. Saya belum genap 28 tahun sudah ditabiskan. Jadi pastor. Iya, belum genap. Ya. Ditugaskan pertama di mana, pastor? Ditugaskan pertama di Tanah Asmat, Papua. Cukup lama saya di situ 6 tahun, sehingga saya mengerti dan saya bertumbuh di situ. Kalau ada nanti kawan-kawan saya, saudara-saudara dari Asmat menonton acara ini, salam ya Dormom. Siap. Saya terkesan sekali di di Asmat. Baik. Itulah tadi perjalanan seorang pastor, tidak gampang ya. Dan harus meninggalkan keluarga juga, ada janji itu ya pastor. Betul. Siapa yang mau mengikut aku, dia harus meninggalkan ayah, ibunya, saudara laki-laki, saudara perempuan. Makanya yang jadi ayah dan ibu pastor umat ya. Umat dan ya, betul. Semuanya ya. Bukan berarti kita belakangin orang tua kita kandung, bukan. Tapi itu. Kita lebih menjadi global ya pastor, kata toleransinya ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah di menit-menit terakhir, namun inti dari Ponti Kolokvio inilah dia. Kita akan langsung dengan pastor. Kita sudah dengar tadi bahwa tidak mudah untuk dilewati menjadi seorang imam Katolik. Baik pastor yang tercinta,
kita mainkan sekarang. Seperti tagline saya, memahami kehidupan. Oke. Sudah pasti kenapa memilih pastor ada hubungannya dengan memahami kehidupan. Ya. Apa makna kehidupan ini bagi pastor? Ya. Sepaham pastor. Kalau pertanyaan ini sebetulnya hampir setiap tahun selama masa pendidikan itu, kami ditanyain ini terus-menerus. Dan pertanyaan ini mulai dari kami masuk sampai kami ditabiskan, itu berkembang. Wow. Jadi kalau ditanya saya ketika pertama masuk, kenapa mau jadi pastor? Gampang sekali jawabannya. Karena saya tertarik dengan jubah seorang pastor. Tapi pastor sering ditanya mau pilih pastor atau mau menikah? Sering saya dipilih. Sering ditanya itu. Jadi Walaupun sudah di tahapan terakhir tadi, dikasih kesempatan lagi. ditanya. Lalu setiap tahun ada refleksi kita buat gitu. Kalau saya ini cocok nggak jadi pastor? Sudah Cocok, mengenal perempuan. tapi sudah lewat masa kadaluarsa. Baik pastor, memahami kehidupan. Ya, jadi ada satu hal yang tertanam dalam diri kami di keluarga, yaitu kebersamaan dalam keluarga kami. Sampai hari ini masih kami praktekkan. Jadi kalau ada tamu di rumah kami itu selalu welcome dan kita layani semaksimal mungkin. Dan salah satu yang terpatri di otak saya ini, pengalaman waktu kecil, kami itu nggak dapat makan, nggak ada beras. Tapi ibu saya bisa memberi beras, bisa memberi makan tamu-tamu. Sementara anggota keluarga kami anak-anak nggak makan. Tapi tamu di nomor satu kan. Saya protes waktu itu sama ibu saya. Dia bilang, iya, kalau kita kan nanti sebentar lagi atau besok kita dapat makanan yang banyak lagi. Tapi tamu hanya kali ini. Jadi kita beri dulu yang terbaik untuk mereka. Kesan itu yang melatar belakangi kenapa akhirnya saya memaknai saya menjadi pastor. Kenapa saya menjadi pastor? Karena saya mau melayani lebih banyak orang. Itu aja. Di kita di Katolik itu kan ada dua sakramen panggilan namanya. Sakramen perkawinan atau sakramen imamat. Bagi orang-orang tertentu dia mau menjawab panggilan Tuhan melalui berkeluarga. Bagus, silahkan. Termasuk panggilan juga itu pastor. Panggilan. Baik. Itu sama nilainya menjadi seorang imam. Jadi kamu yang berkeluarga, Sama. baik-baiklah dengan istri, dengan suami, karena itu juga panggilan. Betul. Itu kudus. Akhirnya saya mulai menemukan, menjadi imam itu adalah menjawab panggilan Tuhan. Memahami kehidupan. Maka kalau saya ditanya apakah saya bahagia menjadi seorang pastor? Sangat bahagia. Lihat wajah saya sampai sekarang. Sangat bahagia. Tahun depan saya merayakan 25 tahun imaman saya. Perasaan baru kemarin saya jadi imam. Jadi saking happy-nya gitu. Kita punya pikiran yang sama. Iya. Bagi mereka yang telah memahami kehidupan ini, hari itu begitu cepat berlalu. Betul. Saya ini sering juga berkata begini ketika bangun pagi, Tuhan berapa tahun lagi saya di bumi ini. Apakah pastor juga merasakan hal yang sama? Dulu tidak. Oke. Dulu. Tapi terakhir, terutama setelah saya ada gangguan kemarin jantung, Siap. saya mulai menyadari, kapan saya akhiri peziarahan ini? Lalu akhirnya semakin memaknailah kehidupan itu. Maka saya punya prinsip, lakukan yang terbaik setiap hari, karena besok mungkin saya akan meninggal. Mana tahu waktunya sudah tiba besok atau kita 1 jam nggak lagi. tahu. Kita nggak pernah tahu. Ketika pastor mengerti bahwa akan ke sana kita. Jadi doa pastor apa yang pastor minta sama Tuhan? Saya beri contoh ya pastor. Ya. Saya itu kalau bangun saya bilang gini, Tuhan, pada saat Engkau memanggilku agar aku tidak bergetar di detik-detik itu. Ya. Itu doa saya. Kalau pastor? Saya paling senang kalimat terakhir dari doa Salam Maria. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Jadi saya selalu berharap pada saat saya mati pun saya tetap berada dalam tangan Tuhan. Maka itu yang sering saya ulang-ulang. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang. Nah sekarang ini lagi apa sayanya? Lagi sakit. Sekarang pada saya sakit dan waktu kami mati nanti. Amin. Amin. Jadi saya mempersiapkan diri juga untuk menghadapi itu. Ya syukur pada Tuhan nanti supaya pada hari itu saya tersenyum gitu. Luar biasa. Pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, kita sudah tahu bagaimana seorang pastor memahami kehidupan. Kurang lebih kita sudah mendengarkan
bagaimana memahami kehidupan lewat panggilan kita masing-masing. Bagi kamu yang berkeluarga, cintailah istri atau suamimu dengan baik selagi masih ada waktu ya, Pastor. Betul. Mari kita lihat apa pesan Pastor, khususnya hari ini yang menonton video kita ini. Silakan, Pastor. Oke, pesan saya sebetulnya adalah datanglah kepada aku, hai kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kalimat yang mau saya katakan adalah, mari kita belajar dari setiap pengalaman. Setiap pengalaman itu ada nilainya. Kegagalan, kesalahan sekalipun, bahkan mungkin kehilangan. Seringkali Tuhan pakai itu untuk membentuk pribadi kita dan tentu saja untuk mendapatkan pelajaran tertentu. Mungkin kita sedang dilatih bersabar, sedang dilatih untuk melepaskan segala sesuatu. Jadi belajarlah memahami kehidupan itu sendiri melalui kesusahan, kesulitan, kegagalan, bahkan penderitaan. Allah memberi kita arti sebetulnya dari kehidupan kita sendiri. Luar biasa, Pastor hari ini menjawab bagaimana Pastor menafsirkan dalam bentuk wujud, memahami kehidupan itu sendiri. Baik, demikian bincang-bincang kita bersama Pastor Aaron Warung mengenai tentang kehidupan. Dan terima kasih telah bersama kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ya sebanyak mungkin supaya orang banyak menerima berkat dari acara kita ini. Terima kasih telah menonton Ponti Klokeo memahami kehidupan. Karena kamu tahu, setiap detik begitu berarti. Bye-bye.